Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk belajar, layaknya anak magang. Jadi ini vibe-nya masih bulan Syawal ya, masih vibe Lebaran lah gitu kan. Jadi ya pertama dari saya, mohon maaf lahir batin, terutama bila ada salah-salah nih saya dalam penyampaian dari apa-apa yang udah saya share sebagai pengalaman saya. Dan ya seperti saya bilang ya, kalau ada kesalahan, ada yang mau ditambahin, boleh di komen, boleh koreksi juga di komentar gitu. Saya terbuka untuk itu. Oke, jadi vibe-nya masih lebaran ya. Jadinya tuh kita bahas yang simpel-simpel dulu aja lah ya. Karena vibe-nya masih liburan gitu, masih agak agak mager rasanya gitu. Oke, jadi kali ini Backend Magang bakal bahas hal yang simpel-simpel aja dulu. Karena masih vibe liburan ini, itu adalah yang bakal dibahas kali ini adalah masalah umum nih yang sering dihadapin buat case-case sistem desain ya. Biasanya juga ini sering banget kalau sedang interview user gitu. Nah ini untuk aduh belibet nih, maaf ya guys ya. Ya pokoknya ini nih case yang basic banget gitu dari sistem desain gitu. Cuma ya karena basic sebenarnya ini juga cukup fundamental ya gitu. Gimana sih kita menghadapi beberapa masalah ini dan seperti apa solusinya. Intinya sih gini ya, dalam ranah sistem desain itu kan suatu software arsitek ataupun software engineer itu dia ya seringkali lah menghadapi berbagai challenge lah gitu, berbagai tantangan yang intinya memerlukan apa sih solusi yang dipikirkan ya dengan baik tentunya gitu kan untuk memastikan terutama ya kinerja dan skalabilitas yang optimal tuh dari sistem kita gitu kan. Nah, di sini kita bakal bahas beberapa hal itu gitu yang menjadi ya masalah umum lah di sistem desain ini. Oke, biar nggak banyak cincong, kita langsung aja. Yang pertama itu adalah read heavy system gitu. Intinya dengan read heavy system ini itu kan sistem ini bakal apa ya bilangnya mengalami ya kinerja yang lambat gitu karena banyaknya request untuk akses data gitu. Nah, dengan masalah seperti ini, nah di sini solusi yang bisa kita terapkan adalah umumnya itu kita akan menerapkan mekanisme caching gitu ya untuk menyimpan data yang sering diakses gitu di penyimpanan yang istilahnya itu berkecepatan tinggi buat melakukan proses reading gitu ya. Jadinya kita taruh data itu di cache gitu kan. Jadi hal ini bakal mengurangi kebutuhan untuk ngambil data dari storage utamanya gitu loh, yang secara signifikan pasti ini akan mempercepat dan meningkatkan lah intinya kinerja dari proses readingnya gitu. Cuma kapan sih waktu yang tepat gitu kan ketika kita harus menggunakan mekanisme caching ini. Nah, kalau itu udah pernah saya bahas ya di video saya sebelumnya gitu kan, kapan sih kita casing cara gimana, dan ada contoh projectnya juga, cuma itu saya bikin pakai Golang ya karena mostly kerjaan saya pakai Golang. Itu bisa rekan-rekan lihat di video saya yang tentang Redis, itu ada contohnya juga, boleh ke arah situ. Oke, nah yang kedua, setelah read heavy system, masalah yang kedua adalah write heavy system. Jadi tadi readingnya yang berat, sekarang write-nya gitu. Nah, dengan word heavy system ini gitu kan prosesnya itu ya bisa ngalamin istilahnya bottleneck gitu, dan istilahnya masalah kinerja lah saat memproses terutama tuh saat volume besar ya, waktu ada request yang untuk proses writing tadi gitu, terutama ini secara sinkronus gitu kan pastinya. Kenapa bisa dibilang dia tuh suatu sistem yang write heavy gitu, karena dilakukan secara sinkronus juga. Nah, untuk solusinya itu umumnya yang menjadi solusinya adalah kita akan memanfaatkan namanya message queue atau antrian pesan gitu kan, atau bisa juga pakai ya message broker seperti itu gitu. Yang intinya tuh kita bakal decouple lah. Apa sih decouple tuh istilahnya? Misain gitu. Kita bakal misain proses produksi dan konsumsi data gitu. Jadi ada apa namanya, datanya itu dipublish, ada juga nanti bagian dari sistem kita itu yang subscribe data itu gitu. Jadi proses ini tentunya dilakukan secara asinkronus gitu kan. Jadi dengan decoupling itu tadi ya, decouple ya istilahnya itulah ya. Simpelnya itu misain gitu, memisahkan gitu dengan apa namanya, memungkinkan
apa sih bilangnya itu, proses writing itu tadi, proses tulisan itu secara asinkronus tadi itu. Jadi antrian pesan ini bakal meningkatkan ya responsibilitas gitu dari sistem kita, dan terutama ya keandalan dari sistem kita juga gitu. Intinya dengan kita memisahkan prosesnya itu tadi dan kita lakukan secara asinkronus, ini ya dapat menangani apa yang istilah itu, aduh kok saya lupa, udah saya bahas ini, spike. Jadi kita dapat menangani spike gitu. Spike itu lonjakan lah, lonjakan apa namanya, beban gitu. Salah satunya dengan menangani spike itu juga dengan cara melakukan apa bilangnya tadi, kok saya jadi belibet, misset queue tadi gitu. Jadi beban ini bisa ditangani ya, lonjakan beban itu bisa ditangani secara lebih efektif gitu. Nah, kapan sih kita pakai itu, ini juga pernah saya bahas gitu ya, tentang apa namanya, misset queue ini di video saya sebelumnya, dan ada contoh penggunaan juga. Cuma ya kembali lagi dengan Go ya, karena saya pakai Go waktu itu. Kalau untuk misset brokernya di situ saya pakai Google Nut sih. Jadi ya sebenarnya penerapannya sama aja ya. Jadi jangan diapalin, oh kalau ini gini, enggak, sebenarnya namanya kita pakai misset queue, nama atau misset broker gitu ya. Konsepnya sama aja walaupun toolsnya beda-beda, jadi seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya adalah transaksional data. Jadi namanya kita ngolah data ya transaksional itu ya isinya dengan ada juga hubungan yang kompleks gitu ya. Nah, ini tuh juga jadi masalah kalau nggak menggunakan dukungan database yang sesuai. Ya ini juga pernah saya bahas di video saya sebelumnya tentang kapan sih kita milih database yang relasional, yang non relasional, itu pernah saya bahas, boleh dilihat di video saya sebelumnya. Dan intinya di sini untuk transaksional data ya solusinya adalah ya kita akan menggunakan database yang lebih ke arah RDBMS gitu, yang relational database gitu kan, atau ya simpelnya kita gunakan SQL gitu ya, seperti itu. Jadi kenapa sih kita pakai kayak gitu? Karena sistem-sistem yang seperti tadi itu dirancang untuk mengolah data yang terstruktur gitu kan, terus memastikan integritasnya, terus juga tentunya ya keandalan dari data dan prosesnya sendiri, dan yang paling penting adalah dia mendukung properti ACID ya. Saya udah pernah bahas tentang ACID di video saya sebelumnya. ACID itu ya singkatan ya, panjangan dari atomicity, konsistensi, isolation, sama durability. Itu pernah saya bahas di sebelumnya juga video saya tentang ACID. Oke, selanjutnya itu adalah data yang nggak terstruktur atau semi terstruktur gitu. Jadi kalau database yang relasional secara tradisional tuh dia nggak cocok untuk ngolah data-data yang nggak terstruktur gini atau semi terstruktur. Jadi bukan nggak bisa ya, tapi kurang tepat gitu loh kalau kita menggunakan database yang relasional untuk data-data yang nggak terstruktur. Nah, di sini solusinya ya kita akan menggunakan database yang bisa menangani data nggak terstruktur, yaitu seperti ya NoSQL gitu. Kita pakai NoSQL. Kembali lagi, NoSQL itu kan singkatan ya, sebenarnya kepanjangan adalah not only SQL. Jadi intinya ada loh alternatif lain selain SQL. Nah, kita bisa pakai NoSQL karena database NoSQL ini umumnya dia tuh ngasih apa ya, bilangnya tuh menawarkan ke kita tuh hal-hal seperti fleksibilitas gitu, yang lebih dalam pemodelan datanya gitu, dan kita tuh dapat mengelola volume data yang besar gitu, tidak terutama untuk data yang tidak terstruktur gitu ya, dan itu akan lebih efektif ketika kita menggunakan NoSQL untuk data-data yang tidak terstruktur ataupun ya masih semi terstruktur. Intinya seperti itu. Oke, dan gimana sih di NoSQL sendiri kan ada banyak ya, ada banyak toolsnya, ada banyak engine-nya. Nah, itu juga udah pernah saya bahas di video saya sebelumnya gitu, di yang NoSQL versus SQL. Di situ saya ada jelasin beberapa NoSQL itu ada apa aja, kapan digunakannya, dan ya istilahnya dia akan tepat guna dalam case seperti apa, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu kompleks data. Kompleks data itu ya bentuknya kayak video, image, terus file gitu kan. Jadi intinya kita ketika nyimpan data-data yang gede kayak gini, data-data kompleks yang seperti ini ya, ini yang jadi masalah adalah bakal makan sumber daya gitu kan. Nah, untuk seperti itu ya solusinya secara umum adalah kita akan memanfaatkan yang namanya
blob storage gitu. Saya pernah bahas juga di video saya sebelumnya tentang blob storage ini. Itu beberapa vendor-vendor cloud computing itu udah ngasih ya, kayak ada dari AWS juga punya blob storage, GCP dan lain-lain gitu ya. Yang apa ya bilangnya itu? Intinya blob storage ini emang dirancang khusus untuk nanganin bisa dibilang tuh ya objek-objek yang besar seperti ini gitu. Jadi sistem-sistem dari blob storage itu dia akan menawarkan ya scalabilitas dan keandalan lagi tentunya, dan efektivitas gitu, terutama efektivitas biaya gitu. Jadi sehingga intinya tuh dia lebih ideal lah untuk konten-konten yang sifatnya multimedia gini, dan bisa juga untuk tujuan-tujuan yang sifatnya arsip data gitu. Jadi ya ketika data-datanya kayak gini, kita bisa jadikan solusi adalah blob storage. Dia seperti itu. Itu pernah saya bahas juga di video saya sebelumnya ya. Jadi ini kayak gambarannya aja lah di sini secara general gitu. Kalau detailnya bisa lihat di video saya sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya masalah yang apa ya bilang tadi, general lah, umum di sistem desain itu adalah high availability, atau bisa kita bilang ini ketersediaan gitu dari sistem kita gitu. Jadi salah satu tantangannya juga adalah kita harus bisa memastikan ketersediaan lah yang tinggi gitu dari sistem kita, dan ini tuh bukan hal yang mudah ya, terutama itu saat trafficnya itu tinggi gitu, atau mungkin terjadi kegagalan dari server kita seperti itu. Nah, untuk ketersediaan yang tinggi ini atau bisa kita sebut dengan high availability, solusinya secara umum tuh yang paling approach yang paling mudah adalah kita akan menerapkan load balancer. Nah, ini biasanya udah disediakan juga ya dari kalau kita menggunakan layanan cloud computing gitu ya. Kita bisa pakai mereka punya namanya load balancer gitu. Nah, di situ saya udah pernah bahas juga sih di video sebelumnya, bisa dilihat. Yang intinya sih load balancer ini dia itu yang istilahnya mendistribusikan ya trafficnya itu. Kemarin saya pernah bahas di video saya sebelumnya itu kan, apa sih bedanya load balancer dengan API gateway gitu kan ya. Intinya sih kalau load balancer ini dia bakal memastikan traffic dari request itu, traffic beban-beban load request ini itu akan dibagikan lah istilahnya secara merata ke server-server kita gitu. Yang juga berarti dia akan memastikan kalau nggak ada nih server yang terlalu idle lah itu seperti itu. Jadi nggak ada juga yang terlalu sibuk tuh. Load balancer ini akan berusaha membagikan traffic itu dengan merata lah, dengan cara baik nih gitu. Jadi ini yang bakal mengurangi apa sih bilangnya ya, risiko kegagalan gitu, terutama dari ya service kita gitu. Dan intinya ya pasti ini akan meningkatkan keandalan dari ya sistem kita secara keseluruhan gitu. Oke, untuk selanjutnya, nah ini last but not least ya, yaitu high volume data short gitu. Jadi intinya ketika kita melakukan pencarian dalam volume data yang besar ya, ini bakal prosesnya itu bakal lambat banget ya, apalagi ketika kita melakukan full table scan seperti itu. Jadi kalau nggak ada indeks yang tepat ya, ini bisa jadi suatu proses yang nggak efisien dan bahkan lambat gitu keluar hasilnya, itu seperti itu. Jadi salah satu solusinya itu kita bisa memanfaatkan indexing gitu. Jadi kita buat indeks-indeks tertentu yang istilahnya akan kita pakai dalam proses pencarian ini. Ini saya pernah bahas juga proses indexing ini ya. Jadi bisa dilihat di video saya sebelumnya gitu. Dan intinya seperti ini ya. Kalau simpelnya sih gini pembahasannya adalah, ketika melakukan indexing itu kita juga nggak serta-merta bisa pakai indexing ini sebagai solusi terakhir gitu. Karena gini, ketika kolomnya semakin banyak, indexing ini jadi nggak tepat lagi gitu. Karena ketika kita banyak melakukan indexing, tentunya proses write-nya yang bakal jadi berat gitu. Dan juga ketika misalnya pencarian itu dilakukan dengan banyak filter, ya kita mau buat berapa kombinasi indexing gitu untuk filter-filter pencarian tersebut. Apalagi kalau data kita itu udah banyak banget, udah giga-gigaan, misalnya udah di atas 5 giga misalnya gitu. Nah, di sini kita udah nggak bisa sekedar indexing aja. Nah, di situ kita bisa juga menggunakan ya namanya search engine database, bagian dari NoSQL. Itu pernah saya bahas juga. Jadi kayak
kapan sih kita pakai search engine database gitu kan. Nah, intinya di search engine database ini dia proses indeksinya udah gampangnya bilang udah otomatis lah, udah dilakukan sama si search engine database ini, misalnya Elasticsearch seperti itu. Jadi ketika untuk high volume data ya kita bisa indexing atau mungkin kita menggunakan search engine database secara langsung ya gitu. Ketika data kita emang udah berat, banyak melakukan pencarian dan pencarian ini banyak kriterianya gitu. Ya seperti itu. Jadi ya kalau disimpulkan intinya ngatasin masalah-masalah umum ini dalam sistem desain itu ya kita memerlukan namanya tuh ya kombinasi lah dari keputusan untuk secara arsitektur yang dipikirin gitu kan, dan tentunya harus dipikirin dengan baik gitu, karena pemilihan teknologi ini kalau nggak tepat ya jadi nggak bagus gitu. Jadi ini sebenarnya masalah-masalah dasarnya kayak seperti tadi, oh kalau read heavy system kita harus pakai cache, yaitu secara umum kita akan pakai cache, tapi kita kembali lagi ke cache-nya. Ini case sama case ini jadi agak ke casing ya, intinya seperti ya, sama case maksudnya kasusnya ini dia emang bisa nggak data itu di casing gitu. Kalau nggak bisa ya kita harus pikirkan cara yang lain, intinya seperti itu. Oke, jadi intinya gini lah ya, masalah paling umum dari sistem desain gitu. Biasanya ini keluar nih buat interview-interview gitu, ada yang nanya-nanya tentang ini. Saya pernah beberapa kali dapat interview itu ditanyain tentang ini. Jadi sekian sih ini yang mau saya sampaikan di video ini, yang mau saya share. Ya jangan lupa untuk ya support terus Backend Magang dengan like, subscribe, dan share tentunya. Siapa tahu dengan di-share ada nih rekan-rekan kita yang lagi menghadapi masalah yang sama, siapa tahu bisa terbantu dengan video-video dari apa yang saya share pengalaman kerja saya ini gitu. Jadi ya sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kritik dan saran atau mau ada yang dikoreksi, mau ditambahin boleh aja di komen. Saya terbuka untuk itu. Dan sekali lagi terima kasih, salam Backend Magang.